Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Denilson Tilman da Silva Barito. Kali ini saya akan membahas safety case atau kasus keamanan yang berjudul Analisis Kasus Keamanan Dana Minyak dan Gas di Timor Leste. Dan slide selanjutnya adalah garis besar kasus keamanan dan dana minyak dan gas di Timor Leste. Dana minyak dan gas adalah jenis dana yang dibentuk atau hasilnya itu didapati dari hasil eksplorasi, hasil ekstraksi gas dan minyak di Timor Leste, karena 80% ekonomi anggaran pemerintah Timor Leste diambil dari dana minyak dan gas untuk membangun perekonomian negara, maka dari itu dibentuklah aturan atau undang-undang yang mengatur dana minyak tersebut. Pada intinya adalah dana minyak dibentuk untuk mencakup gagasan seperti akuntabilitas, transparansi, dan kesinambungan fiskal. Tujuan dari dibentuknya dana migas dan undang-undang dana migas adalah untuk menjaga keberlanjutan dari dana migas itu tersebut. Next slide. Elemen berikutnya adalah elemen-elemen penting dalam kasus pengamanan dana migas di Timor Leste, yaitu meliputi 3 poin prinsipal, yaitu adalah pengamanan operasional. Pengamanan operasional adalah mencakup persyaratan peramporan yang menjamin transparansi dan mengurangi bahaya salah urus serta prosedur pengawasan ketat yang dijalankan oleh Bank Sentral adalah yang dalam arti adalah dana migas tersebut diatur oleh Bank Sentral Timor Leste, dan karena undang-undang mengatur siapa saja yang boleh mengoperasionalkan dana tersebut um, dan menjaga keberlanjutan dari dana tersebut. Selanjutnya adalah pengamanan hukum, di mana pengamanan hukum di sini adalah ada undang-undang dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjaga atau mengatur dana tersebut, yang menetapkan di mana di dalam undang-undang tersebut ataupun ada yang di mana di dalam undang-undang tersebut yang menetapkan bahwa penarikan dana harus disahkan oleh parlemen dan harus sejalan dengan standar-standar pembelanjangan yang berkelanjutan, dalam artian untuk melakukan penarikan atau dana tersebut digunakan harus memiliki standar yang baik agar keberlanjutan dari dana minyak tersebut bisa terjaga. Ada juga yang terakhir adalah perlindungan investasi, dalam artian dana minyak tersebut adalah digunakan dalam investasi lain agar 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 ekonomi di suatu negara itu tidak terlalu berdampak pada dana minyak tersebut. Maka dari itu seringkali pemerintah memakai anggaran dari dana migas untuk melakukan investasi. Iya, melakukan investasi seperti membeli saham dari perusahaan lain, melakukan pembangunan di dalam negara seperti pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Dampak, dampak, dampaknya adalah dampak dari analisis kasus keamanan dana migas di Timor Leste ada 3, yaitu pertama adalah dampak ekonomi. Ketika cadangan minyak atau harga minyak turun secara global, ketergantungan yang berlebihan pada pendapatan dari minyak bumi meningkatkan kemungkinan kesulitan ekonomi
kelesuhan, pengeluaran pemerintah lebih rendah, dan defisit anggaran adalah hasil yang mungkin terjadi ketika dampak ekonomi, ketika suatu negara terlalu berdampak pada dana minyak tersebut, maka ketika harga minyak global, krisis minyak dunia terjadi, maka negara tersebut juga kemungkinan besar mengalami permasalahan ekonomi seperti yang disebutkan tadi, seperti kelesuan ekonomi, pengeluaran pemerintah lebih rendah, dan defisit anggaran hasil yang mungkin akan terjadi. Yang kedua adalah konsekuensi sosial, adalah ketika administrasi yang buruk atau penipisan dana dapat berdampak pada layanan publik yang penting termasuk infrastruktur, perawatan, kesehatan, dan pendidikan yang mengakibatkan peningkatan kemiskinan dan ketidakpuasan sosial. Ketika dana migas tersebut tidak diatur dan tidak dijaga keberlanjutan, dia nanti akan mengalami defisit, itu sangat berdampak pada negara, terutama dalam layanan publik ketika seluruh pegawai adalah seluruh staf atau pegawai negeri sipil tidak digaji lagi dari anggaran tersebut, maka pelayanan administrasinya atau birokrasinya akan terganggu, dan pembangunan infrastruktur seperti jalan rusak atau sekolah atau kesehatan yang lain juga akan tidak dapat dilaksanakan karena akibat dari administrasi yang buruk yang menyebabkan dana minyak tersebut mengalami penurunan atau penipisan atau habis. Dan yang ketiga adalah bisa meningkatkan rasio atau tingkat kemiskinan di negara tersebut. Yang ketiga adalah konsekuensi lingkungan, adalah operasi ekstraksi minyak berpotensi mencemari masyarakat sekitar, merusak ekosistem, dan membahayakan kesehatan masyarakat jika perlindungan lingkungan tepat tersedia. Ketika suatu negara seperti negara Timor Leste yang 80% ekonominya didongkrak oleh migas atau anggaran pemerintahnya diambil 80% dari dana migas, itu adalah konsekuensi yang didapat adalah ketika negara tersebut terus melakukan operasi ekstraksi minyak yang berlebihan terus menerus, itu dapat menyebabkan mencemari lingkungan yang di sekitar ekosistem atau tanah-tanah di sana tidak subur, biodiversity di laut akan rusak, dan itu semua akan berdampak pada kesehatan masyarakat yang berdampak kepada kesehatan masyarakat atau masyarakat tersebut, masyarakat di lingkungan tersebut atau negara tersebut memiliki tingkat kesehatan yang tidak baik jika kita membandingkan dengan negara-negara lain karena mengkonsumsi makanan dari lahan atau tanah yang tidak sehat, yang sudah tercemari dengan bahan-bahan kimia akibat dari operasi ekstraksi minyak di negara tersebut yang terlalu berlebihan, yang terlalu berlebihan karena memiliki tujuan untuk menaikkan atau meningkatkan jumlah dari pendapatan di dunia migas untuk menaikkan kuantiti dari dana migas tersebut. Slide selanjutnya, kerugian dari analisis kasus pengamanan dana migas di Timor Leste adalah volatilitas pendapatan. Timor Leste rentan terhadap perubahan pendapatan yang disebabkan oleh penggeseran harga minyak dunia yang dapat berdampak pada nilai dan anggaran. Yang kedua adalah penipisan sumber daya. Kelangsungan hidup dana ini terancam oleh penurunan produksi minyak karena cadangan minyak dan gas terbatas, karena
karena kita kalau terlalu bergantung kepada minyak, minyak adalah suatu energi yang tidak dapat diperbarui. Kalau hasil hasil sumber tersebut kita tidak digunakan untuk investasi kepada sektor yang lain, ketika sumber daya dari negara tersebut mengalami penipisan, maka akan memberikan dampak yang buruk atau kerugian yang fatal bagi negara tersebut. Yang ketiga adalah korupsi dan kegagalan tata kelola. Penanggulah penang, penal- penyalahgunaan dana dapat terjadi akibat administrasi yang buruk atau korupsi di lembaga dengan pemerintah. Ketika berkat yang kita dapati seperti memiliki sumber daya dan kita bisa menghidupi negara dari sumber daya alam tersebut, tapi ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti melakukan korupsi yang masif, terstruktur dan sistematif, atau yang bisa menyebabkan negara mengalami kerugian yang besar, itu juga adalah satu kerugian yang fatal atau fatal karena bisa menyebabkan penipisan dana migas. Dan apa yang terjadi ketika penipisan dana migas atau dana migas tersebut keberlangsungan yang tidak terjaga, maka negara akan mengalami kebangkrutan yang sangat ke, ke negara akan bangkrut. Dan yang terjadi adalah yang ketiga, kita harus memperhatikan risiko-risiko yang ada. Yang pertama adalah salah satu adalah yang terkait dengan perencanaan investasi yang tidak memadai atau pengadaan pendekatan yang beragam dapat menemukan keuntungan dana ketika pemerintah melakukan investasi ke dalam hal sektor lain. Kalau investasi tersebut tidak dipelajari dengan baik atau keputusan tersebut diambil secara tiba-tiba tanpa ada studi yang lebih detail dan dalam, maka investasi tersebut bisa gagal dan negara tidak mengalami keuntungan yang pada dasarnya itu akan membuat negara mengalami kerugian karena seperti yang tadi saya sebutkan, negara seperti Timor Leste yang 80% anggaran pemerintahnya diambil dari dana migas, maka ketika pemerintah melakukan investasi tanpa memiliki studi yang lebih dalam sebelumnya, maka negara juga bisa menaruh negara dalam kebangkrutan. Oke, slide selanjutnya, strategi untuk mitigasi. Yang pertama adalah kerangka kerja. Kerangka kerja untuk menjaga keberlanjutan dari dana migas tersebut. Pemerintah membuat sebuah kerangka kerja yang dimana untuk tanggung jawab fiskal untuk menghindari pengeluaran yang tidak berkelanjutan, Undang-Undang Dana Migas menetapkan batas penarikan tahunan, sebuah pedoman yang dikenal sebagai estimasi pendapatan berkelanjutan (ESI) digunakan untuk memastikan bahwa penarikan tidak melampaui apa yang dapat didukung dalam jangka pendek. Untuk menjaga keberlanjutan dari dana migas tersebut, pemerintah Timor Leste telah membuat undang-undang atau sebuah pedoman yang seperti saya sebutkan sebagai estimasi pendapatan berkelanjutan, di mana dalam pedoman atau aturan tersebut dikenakan batas penarikan tahunan dari dana tersebut, sehingga dana migas tersebut bisa memiliki keberlanjutan dan dapat dipakai dalam jangka panjang. Yang kedua, diversifikasi investasi untuk menghindari penarikan untuk menghindari penarikan secara terus-menerus di dana migas, maka pemerintah juga menggunakan dana migas untuk melakukan diversifikasi investasi seperti di sektor pariwisata, di sektor
pertanian, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah langkah-langkah transparansi. Keterlibatan Timor Leste dalam inisiatif transparansi industri ekstraktif ETI meningkatkan transparansi dan pendapatan dan pengelolaan dana. Pemerintah terus juga melakukan langkah-langkah transparansi atau yang di mana setiap aliran dari pendapatan dan pengelolaan dana migas tersebut dipublikasikan atau diawasi oleh pihak yang berwenang supaya keberlanjutan dan dana migas tersebut bisa terjaga. Memperkuat tata kelola pengawasan legislatif dan kelibatan kelompok-kelompok pemantau yang tidak bias mendengarkan tata kelola dan akuntabilitas kuat. Untuk mengawasi dana migas tersebut, pemerintah mendirikan sebuah institusi untuk mencegah untuk mengawasi aliran dana migas tersebut, dan ada juga pengawasan langsung dari pemerintah, yaitu badan legislatif, di mana semua penyarikan atau penggunaan dana migas tersebut harus melibatkan dua institusi tersebut agar tujuannya untuk menjaga keberlanjutan dari dana migas tersebut untuk digunakan dalam jangka panjang. Yang ketiga adalah, yang terakhir, yang keempat adalah membangun kapasitas, meningkatkan pengetahuan lokal dan literasi keuangan di antara para pemangku kepentingan, memastikan keberlangsungan jangka panjang dan meningkatkan pengelolaan dana. Adalah ketika kita meningkatkan kemampuan atau daya saing dari pihak-pihak atau lembaga-lembaga tersebut yang mengelola dana migas tersebut, memberikan mereka pelatihan, pendidikan, dan pengetahuan lokal, pengetahuan literasi. Untuk tujuannya adalah pihak-pihak yang pihak-pihak yang memiliki kewajiban untuk menjaga dana migas atau keberlanjutan dari dana migas tersebut bisa menjaga dana migas secara baik dan atau mealokasikan dana migas tersebut secara tepat. Dan yang paling diharapkan dalam membangun kapasitas itu adalah ketika mereka bisa meningkatkan pendapatan dana migas dan mengelolanya ke dalam menghasilkan diversifikasi ekonomi lain. Yang itu yang diharapkan dalam membangun kapasitas. Yang terakhir adalah kesimpulan, di mana di dalam kesimpulan dikatakan dana migas Timor Leste adalah sebuah sistem yang terorganisasi dengan baik yang dirancang untuk melindungi pendapatan minyak negara untuk generasi sekarang dan yang akan datang, untuk menangani risiko-risiko yang berkaitan dengan salah urus keuangan, ketidakstabilan pasar, dan dampak lingkungan. Kasus keselamatan menekankan pentingnya perlindungan ketat dan teknik-teknik mitigasi yang proaktif, di mana dapat memperkuat ketahanan dana minyaknya dan memastikan kemakmuran nasional jangka panjang dengan melakukan diversifikasi aset, menegakkan peraturan ekonomi, dan mempertahankan kontrol yang ketat. Sekian presentasi banyak. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata.